Sabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satgas Pengendalian Harga Beras melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pasar dan retail modern di Kota Palu. Sistem buka tutup jalan di jalur Kebun Kopi Kabupaten Parigi Motong resmi berakhir. Ratusan massa berunjuk rasa di markas Polda Sulawesi Tengah dan mendesak penertiban tambang ilegal. Harga beras di Kota Palu hingga kini belum stabil. Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional dan toko retail modern Jumat pagi. 2 pasar tradisional yang menjadi lokasi sidak yaitu Pasar Impres dan Pasar Masomba. Sedangkan untuk retail modern dilakukan pada 2 tempat yakni di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Es Parman, Kota Palu. Sidak ini bertujuan memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga beras di pasaran tetap sesuai dengan ketentuan serta syarat eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Dari hasil sidak, Satgas menemukan belum stabilnya harga jual beras. Petugas memberikan edukasi kepada pedagang untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi. Memang ada beberapa temuan yang kami temukan. Selanjutnya kami juga memberikan edukasi kepada para pedagang untuk menjual harga sesuai head. Selanjutnya juga memberikan edukasi terkait pelabelan beras agar sesuai dengan Perbapanas nomor 2 tahun 2023. Besar harapan kami, para pelaku usaha baik di tingkat produsen, distributor maupun di pedagang akhir di pasar, semua mematuhi aturan sehingga harga di pasar bisa sesuai dengan head, dan ini sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat dan aspirasi dari masyarakat untuk harga beras tidak terlalu tinggi. Satgas Pengendalian Harga Beras 2025 terdiri dari Satgas Pangan Polda Sulteng, Badan Pangan Nasional Pusat RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perum Bulog Sulawesi Tengah. Satgas Pengendalian Harga Beras akan terus melakukan pemantauan rutin dan sidak di sejumlah titik distribusi beras di wilayah Sulawesi Tengah untuk memastikan harga tetap stabil serta ketersediaan stok mencukupi kebutuhan masyarakat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Penerapan buka tutup jalan di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Gorontalo resmi berakhir Minggu pagi. Sebelumnya, jalur yang dikenal dengan kawasan Kebun Kopi ini ditutup sejak 28 Juni 2025. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah menerapkan sistem buka tutup di jalur Kebun Kopi selama 4 bulan. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mendukung kelancaran serta keamanan pelaksanaan paket preservasi jalan di jalur tersebut. Masalah perbaikan jalan ini hampir kegiatan tahunan. Kalau lagi musim penghujan sudah pastilah ruas Kebun Kopi itu longsor. Nah, dengan adanya pekerjaan jalan itu tentu pengguna lalu lintas juga agak terganggu. Iya. Syukur alhamdulillah ya jalan sudah dibuka lagi, tinggal saja menunggu perawatan. Makanya di atas tadi masih ada alat berat yang di standby-kan di sana. Untuk menjaga-jaga kemungkinan siapa tahu besok, lusa dan seterusnya itu ada lagi longsor, Bang. Yang sepengetahuan saya itu titik yang paling rawan longsor itu. Arus lalu lintas kendaraan di kawasan Kebun Kopi kini lancar kembali.
Tidak ada lagi antrian panjang baik dari Kota Palu maupun dari Parigi Motong. Sejumlah titik lokasi longsor yang sebelumnya diperbaiki kini sudah normal. Biasanya pengendara harus menunggu hingga 4 jam untuk melewati jalur tersebut. Tanggal 26 Oktober 2025 kami menginformasikan bahwa mulai hari ini sudah tidak diberlakukan buka tutup jalan. Kami ulangi, sudah tidak diberlakukan buka tutup jalan dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Meski tidak ada lagi buka tutup jalan, namun aparat kepolisian mengimbau kepada pengendara untuk tetap berhati-hati bila melintasi jalur yang rawan longsor, seperti di kilometer 8 dan kilometer 9. Raka Rahmatan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Sebanyak 189 petinju dari 17 provinsi se-Indonesia ikut berlaga dalam kejuaraan nasional tinju amatir 2025. Ajang bergengsi ini resmi dibuka di Gedung Jot Joko di Convention Center Palu, Sabtu malam. Kejurnas akan berlangsung hingga 30 Oktober mendatang. Sejumlah partai seru langsung digelar usai seremoni pembukaan. Atlet tuan rumah tidak mematok target tinggi dalam kejuaraan ini, namun berharap bisa melahirkan petinju muda potensial yang bisa bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Kompetisi rutin dari Pertina, jadi kejuaraan nasional ini setiap beberapa tahun dilaksanakan dan alhamdulillah ini pertama kalinya Sulawesi Tengah ditunjuk jadi tuan rumah di kegiatan Kejurnas tahun 2025 ini. Tentunya kami berharap banyak atlet-atlet yang berprestasi. Dengan adanya kegiatan ini tentu banyak bibit-bibit baru, atlet-atlet baru yang potensial yang bisa kita lihat di kegiatan Kejurnas ini. Kejurnas ini sekaligus menjadi bagian dari hari ulang tahun ke-66 Pertina. Pasca bencana 2018 silam, Sulawesi Tengah kini terus memacu cabang olahraga tinju, termasuk penyelenggaraan kejuaraan tingkat nasional. Pemerintah provinsi berkomitmen bahwa mendorong semua cabang olahraga, bahkan bukan cuma cabang olahraga yang di dalam induk KONI. Bahkan sekarang kita juga Sulawesi Tengah, insya Allah 2027 akan menjadi tuan rumah penandatanganan Fornas. Nah, karena itu ini bentuk komitmen pemerintah dan kita akan mendukung sebelumnya memajukan olahraga tinju ini karena banyak sekali ternyata minat masyarakat Sulawesi Tengah. Selama sepekan, para petinju muda akan beradu kemampuan terbaiknya untuk memperebutkan gelar juara nasional dan tiket menuju pelatnas. Atmosfer arena yang meriah dan antusias penonton menjadi penanda kebangkitan tinju nasional dari timur Indonesia. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.